Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Miss Reni. Kali ini kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Pada tema 8 ini, kita akan belajar subtema 1, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Untuk subtema 1 ini, Miss Reni akan menyampaikan materi tentang siklus air dan dampaknya bagi makhluk hidup. Air adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi lingkungan. Air juga sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja sih manfaat dari air? Nah, mari simak penjelasan Miss Reni berikut ini. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air diantara lain untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk mandi, mencuci baju, minum, atau juga masak. Nah, selain untuk keperluan rumah tangga, juga bisa untuk kebutuhan pertanian, misalnya untuk irigasi atau mengairi sawah. Selain itu, air juga untuk keperluan industri, misalnya untuk bahan baku produk sebuah minuman. Selain itu, air juga bisa untuk menjadi pembangkit listrik yang biasanya kita sebut yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita seharusnya bersyukur bahwa senantiasa air itu tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan alam seisinya ini. Nah, mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Nah, sekarang perhatikan gambar siklus air berikut ini. Dalam siklus air ada beberapa istilah, yaitu yang pertama evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat ada istilah presipitasi, yang kelima ada istilah infiltrasi, yang keenam ada istilah air tanah, dan yang ketujuh ada istilah air permukaan. Apa sih arti dari masing-masing istilah tersebut? Nah, perhatikan penjelasan Miss Reni berikutnya ya. Untuk selanjutnya, Miss Reni akan menjelaskan tentang terjadinya siklus air dan istilah-istilah dari siklus air tersebut. Sebelumnya, air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Nah, kalian bisa lihat di anak panah yang bergambar merah di bagian bawah. Itu adalah proses penguapan. Kemudian, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Nah, proses itu namanya transpirasi. Anak-anak bisa melihatnya di gambar anak panah berwarna biru. Nah, sudah. Nah, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Nah, proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Kondensasi, anak-anak bisa melihatnya pada gambar anak panah berwarna hijau di bagian atas sebelah kanan.
pada ketinggian tertentu di atmosfer, suhu akan berubah dan terjadi proses kondensasi, yaitu pengembunan air itu tadi yang bisa dilihat pada gambar anak panah berwarna hijau sebelah kanan. Nah, embun ini akan terlihat sebagai awan. Nah, sebelah anak panah berwarna hijau itu ada gambar anak panah berwarna biru ke kiri. Nah, itu ada gambar awan. Setelah itu terjadilah proses presipitasi yang bisa dilihat di gambar anak panah berwarna biru di bawah awan. Itu ada proses presipitasi, yaitu turunnya hujan ke bumi. Bisa berbentuk air, salju, hujan es, dan bisa juga berbentuk kabut. Nah, air yang sudah jatuh ke permukaan bumi akan meresap ke dalam pori-pori tanah yang disebut dengan infiltrasi. Nah, itu setelah ada hujan jatuh ke bumi atau ke permukaan tanah, itu akan meresap ke dalam pori-pori tanah yang disebut infiltrasi. Bisa dilihat pada gambar anak panah berwarna ungu di bagian kiri. Setelah itu, air yang masuk akan menjadi air tanah dan terkumpul di dalam tanah. Nah, itu bisa dilihat pada anak panah berwarna hitam bagian bawah itu ada air tanah. Air yang terkumpul di pegunungan akan muncul sebagai sumber air. Nah, air tersebut juga akan mengalir ke danau dan sungai, lalu berakhir ke laut. Nah, itu tadi adalah bagaimana terjadinya siklus air. Nah, itu siklus air itu akan terjadi seperti itu terus-menerus. Oleh karena itu, air akan selalu ada. Nah, istilah-istilah penting yang harus diingat dalam proses siklus air yaitu 1. Evaporasi, yaitu penguapan. 2. Transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuhan tadi. Yang ketiga adalah kondensasi, yaitu pengembunan. Kemudian yang keempat yaitu presipitasi, yaitu terjadinya hujan atau bisa turun salju atau hujan es atau kabut. Nah, yang berikutnya adalah infiltrasi atau peresapan air ke dalam tanah. Nah, istilah-istilah ini anak-anak jangan sampai lupa dan harus diingat. Mudah-mudahan nanti bisa mempermudah anak-anak dalam mempelajari tentang siklus air. Nah, cukup sekian penjelasan tentang siklus air dari Miss Reni kali ini. Nanti bisa kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Evaporasi, yaitu penguapan. 2. Transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuhan tadi. Yang ketiga adalah kondensasi, yaitu pengembunan. Kemudian yang keempat yaitu presipitasi, yaitu terjadinya hujan atau bisa turun salju atau hujan es atau kabut. Nah, yang berikutnya adalah infiltrasi atau peresapan air ke dalam tanah. Nah, istilah-istilah ini anak-anak jangan sampai lupa dan harus diingat. Mudah-mudahan nanti bisa mempermudah anak-anak dalam mempelajari tentang siklus air. Nah, cukup sekian penjelasan tentang siklus air dari Miss Reni kali ini. Nanti bisa kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.